Oke, sekarang ini adalah video kedua. Video kedua ini akan membahas tentang setup database atau bagaimana mengkoneksikan project ke database. Untuk pertama kita bakal pakai SQLite. Nah, SQLite. Jadi SQLite ini bisa nggak seperti exam gitu, kita harus pakai pihak ketiga atau MySDB. Jadi kita tinggal install drivernya aja. Untuk ngedownloadnya bisa di website, misalnya website ini untuk download driver, atau misalnya ini buat UI kalau mau perlu UI-nya juga. Di sini saya udah ada drivernya juga di file download, misalnya ini SQLite JDBC. Nah, gimana cara masukin drivernya itu ke project? Kita bisa dari buka projectnya dulu. Nah, ini ada folder libraries. Folder libraries ini kita klik kanan. Ada add jar atau add jar or folder. Itu kita klik aja. Nah, pilih driver SQLite yang kita tadi udah download, terus open. Nah, SQLite bakal masuk langsung ditambahin. Lalu kemudian untuk koneksi database-nya gimana? Kita bakal buat pertama di model. Kita sengaja bikin, kita untuk database koneksi database kita juga bakal bikin di model. Jadi nama foldernya ada itu database connection.java. Di sini bakal kita siapin link URL-nya untuk dari file ini, file database ya. Beda tadi itu, kalau yang tadi kita download itu driver, sementara ini itu lebih ke file database ya. Terus kita bakal lakukan pengecekan di sini apakah database-nya berhasil atau enggak. Terus kita bakal return juga hasil koneksi tadi ke fungsi tadi. Kita bakal kasih return biar jadi nanti di model bakal bisa kita pakai. Untuk struktur database-nya kira-kira bakal seperti ini. Kita bisa pakai SQLite tadi, SQLite editor seperti ini. Ini bakal saya upload dulu sebentar untuk lihat ya. Jadi di strukturnya ada 4, yaitu beras, penjualan, telur, sama user. Untuk beras ini ya seperti ada berapa kolom kayak ID atau nama, stok, dan harga. Untuk penjualan juga ini bakal ngecatat ID-nya, tanggal penjualan, jenis produknya apa, ID produknya berapa, total jumlah atau total harga. Terus ada telur, ini kayak bakal mirip kayak beras tadi sih, cuma ada ID, ada nama, stok, dan harga. Terakhir ada user nih, user yang kita daftarin yang bisa dipakai, karena nanti ada form login juga ya di depan, di awal itu akan ada form login, jadi kita nyimpan data user juga di sini. Jadi total ada 4, yaitu beras, penjualan, dan telur. Beras, penjualan, telur, dan user. Itu untuk di bagian database-nya. Jadi kalau misalnya dijalanin nanti bakal ada perintah kalau database-nya sukses terkoneksi. Lalu untuk di sini juga ada tambahan untuk pembuatan tabel di awal. Gimana caranya? Jadi di sini ada folder satu lagi, yaitu init, di luar dari MVC yang tadi. Jadi ada file database initializer.java. Jadi di sini ini bakal ngebuatin berisikan query-query untuk ngebuat tabel-tabel yang kita perluin tadi, yang 4 tadi itu. Ada beras, ada penjualan, ada telur, dan user. Jadi isinya adalah berupa query untuk ngebuat 4 tabel tadi. Juga kita tambahin data dummy supaya bisa ada langsung isinya, nanti kita tampilin table. Jadi keempat-empatnya itu kita bikin query insert into-nya juga masing-masing 5 data, supaya nanti bisa langsung kita tampilin di tabel, di tabel form nanti. Oke, kira-kira untuk
sekiranya kalau untuk database sekian dulu untuk penjelasan database ini. Selanjutnya kita bakal bahas tentang apa aja sih UI atau desain dari database dari project agen telur beras ini. Terima kasih.